Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Mansion Tuan Kota. Ye Zong juga menerima surat Nili. Nili sebenarnya akan keluar untuk berlatih. Alis Ye Zong sedikit berkerut. Bencana yang telah bersembunyi di dalam kota Glory baru saja dihilangkan dan Guild Kegelapan mundur untuk saat ini. Untuk saat ini, kota Glory akan sangat aman. Ketika Nili ada di sekitar, Ye Zong akan merasa bebas dari rasa khawatir. Setelah semua, Nili membantunya dengan banyak beban. Sekarang Nili pergi, dia tidak bisa terbiasa dengan perbedaan begitu tiba-tiba. Namun, kamu meninggalkan begitu banyak barang sebelum keberangkatanmu. Ye Zong tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Di antara barang-barang yang ditinggalkan Nili, beberapa di antaranya dapat digunakan untuk melindungi kota Glory, dan salah satunya adalah teknik kultivasi. Teknik kultivasi secara khusus cocok untuk seseorang yang terintegrasi dengan kera besar angin salju, semua berkat keberuntunganmu, bajingan kecil. Sama sekali tidak merasa bersalah menjadi ayah mertua ini. Ye Zong mau tidak mau berpikir dalam hati. Dalam hatinya, dia sudah membuat keputusan untuk membuat Yuner menikah dengan Nili. Jauh di gunung leluhur Set, hutan tanpa batas. Nili dengan cepat bergerak melalui hutan tak terbatas, muncul seolah-olah dia tahu jalannya. Semuanya di sini sangat akrab baginya, ini adalah salah satu trek yang pernah dia lewati sebelumnya, yang agak aman. Namun, kadang-kadang ada binatang iblis menakutkan yang muncul. Setelah bergabung dengan roh iblis bayangan iblis, gerakan Nili menjadi sangat cepat, memungkinkan dia untuk mengubah arahnya sebelum dia menghadapi bahaya. Setelah beberapa skim di hutan yang gelap, dia mencapai tujuannya. Dalam kehidupan sebelumnya, semua orang di kota Glory percaya bahwa mereka berada di satu-satunya tempat yang menampung manusia yang masih hidup. Gerombolan binatang iblis dari zaman kegelapan terlalu menakutkan, setiap tempat yang mereka lewati tidak akan memiliki satu manusia pun yang hidup. Namun, faktanya ada beberapa orang yang berhasil bertahan hidup melalui beberapa metode khusus dan terus bertambah jumlahnya di dunia ini, meskipun bahaya mengintai di segala arah, dan membentuk suku. Kemampuan bertahan hidup umat manusia lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Tempat yang Nili tuju adalah tempat pertama dengan penduduk manusia yang mereka temui ketika mereka melarikan diri di kehidupan sebelumnya, dataran tinggi takdir surgawi. Dataran tinggi takdir surgawi berada di puncak gunung, seluruh puncak gunung tampak seolah-olah sebagian diiris, menciptakan dataran besar di tempatnya. Hanya ada satu jalan menuju puncak gunung. Ada ribuan orang yang berkumpul di sana, dan membentuk sebuah suku. Karena dataran tinggi takdir surgawi terletak di daerah dataran tinggi, hanya ada satu jalan naik dan turun. Itu adalah tempat yang bahkan binatang iblis pun akan kesulitan untuk pergi, oleh karena itu, di sana agak aman. Namun, ada masalah kekurangan makanan, sehingga ribuan orang hanya bertahan hidup. Di bawah dataran tinggi takdir surgawi, ada tempat yang sangat menakutkan dan berbahaya yang dikenal sebagai mata air hitam. Tidak ada yang tahu dari mana mata air hitam itu berasal, tetapi mereka tahu bahwa mata air itu mengalir dari gunung leluhur Set. Langsung ke jurang tak berdasar. Binatang iblis yang mengelilingi mata air hitam adalah eksistensi di atas peringkat emas hitam. Legenda mengatakan bahwa di jurang maut, hiduplah sekelompok binatang iblis peringkat legenda yang sangat kuat. Jika bukan karena hambatan alami, dataran tinggi takdir surgawi tidak akan mampu bertahan. Ketika matahari pagi bersinar di dataran tinggi takdir surgawi, Nili sudah berada di pasar dataran tinggi takdir surgawi, mengenakan jubah pendek. Pasar itu sangat ramai. Orang-orang di sekitar sini mengenakan pakaian compang camping. Dibandingkan dengan mereka, pakaian Nili tampak bersih dan rapi. Aku ingin tahu dari tuan muda mana dia berasal, mengapa kita belum pernah melihatnya di pertemuan suku sebelumnya. Banyak orang di pasar semua mendiskusikan orang baru ini. Sudah beberapa ratus tahun sejak seseorang datang ke dataran tinggi takdir surgawi, oleh karena itu, mereka tidak terlalu memikirkannya. Nili meregangkan pinggangnya saat ia menghirup seteguk udara, sudut mulutnya mengeluarkan senyum riang. Semuanya di sini sama seperti di kehidupan sebelumnya. Nili berjalan secara rutin ke toko bubur sebelum berhenti.
Seorang pria berambut emas panjang sedang sibuk di dapur dan seorang gadis cantik yang lembut sedang melayani pelanggan bubur. Bisnis di toko orang tua Yun sebaik biasanya, kata Nili sambil tersenyum. Setelah dia duduk di kursi, dia berteriak, 2 mangkuk bubur bubuk kayu. Setelah beberapa saat, seorang gadis datang membawa nampan kayu dan meletakkan 2 bubur panas. Gadis ini terlihat berusia sekitar 15 atau 16 tahun, mengenakan pakaian polos berwarna cian. Meskipun pakaiannya diubah beberapa kali, tetapi itu tidak mempengaruhi kecantikannya. Di bawah alisnya yang panjang dan ramping, sepasang mata biru murni berkedip. Dia memiliki pipi yang cerah dan kemerahan dan hidung yang anggun. Setiap kali dia tersenyum, akan ada 2 lesung pipit di setiap sisi mulutnya, memberikan perasaan manis kepada orang lain tentang dia, dan rambutnya yang panjang dan keemasan secara alami menutupi bahunya. Sister Yunling masih secantik dia di kehidupan sebelumnya, kecuali dia sedikit lebih muda dibandingkan ketika mereka bertemu di kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan sebelumnya, ketika mereka pindah ke sini, adalah orang tua Yun dan saudara perempuan Yunling yang menawarkan dia dan Ye Ziyun tempat berlindung. Pada saat itu, baik dirinya dan Ziyun diberi banyak perhatian, dan itu semua terlihat dengan mata Nili. Meskipun Nili dan yang lainnya terpaksa melanjutkan perjalanan mereka nanti, itu bukan kesalahan orang tua Yun dan saudara perempuan Yunling. Dia ingat dengan jelas saat mereka pergi, Yunling meneteskan air mata saat itu. Setelah menempatkan 2 mangkuk bubur di depan Nili, tatapan Yunling jatuh padanya dan tatapannya berkedip dengan takjub. Dia dan ayahnya telah melihat banyak pelanggan setiap hari dan ingatannya sangat baik. Dia pada dasarnya telah melihat hampir semua orang yang tinggal di dataran tinggi, namun, dia belum pernah melihat Nili sebelumnya. Tangan ramping Yunling bergetar sedikit dan bertanya dengan heran, adikku, aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Kamu bukan dari dataran tinggi takdir surgawi, kan? Tidak, aku hanya seorang musafir yang lewat, kata Nili sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Nili, Yunling menutup mulutnya karena terkejut. Selama beberapa ratus hingga ribuan tahun terakhir, belum ada satu pun orang luar yang lewat sebelumnya. Dia praktis berpikir bahwa tidak ada lagi manusia lain yang hidup di dunia luar. Jadi dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada pelanggan asing hari ini. Yunling segera duduk, melirik Nili dan bertanya karena penasaran, dari mana asalmu? Mengapa Anda datang ke dataran tinggi takdir surgawi kami? Saya berniat memasuki kedalaman pegunungan Set Ancestral untuk berlatih dan secara tidak sengaja tiba di sini, kata Nili sambil tersenyum ringan. Melihat Yunling mengedipkan matanya yang besar dan penasaran dan menanyakan ini dan itu, dia tidak bisa tidak mengingat kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan sebelumnya, ketika dia dan Ye Ziyun datang ke sini, Yunling juga bertingkah seperti bayi yang penasaran. Saya mendengar bahwa dunia luar dipenuhi dengan monster yang menakutkan. Bahkan ahli peringkat Black Obsidian tidak akan bisa bergerak satu langkah pun di dunia luar. Bisakah kamu menjadi ahli peringkat Black Obsidian? Tanya Yunling kaget, karena Nili berani memasuki pegunungan Set. Leluhur untuk berlatih, kultivasinya pasti sangat kuat. Pakar peringkat Black Obsidian yang dibicarakan Yunling adalah pakar peringkat Black Gold. Karena teknik budidaya yang tidak lengkap di dataran tinggi takdir surgawi, yang terkuat di sekitar sini hanya selusin ahli peringkat emas bintang 1. Aku bukan ahli peringkat obsidian hitam, tapi aku memiliki beberapa metode yang mampu melindungi hidupku, itulah sebabnya binatang iblis yang kuat itu tidak bisa melakukan apapun padaku. Kata Nili sambil tersenyum. Tiba-tiba, suara tidak puas terdengar. Kenapa buburku belum datang? Itu akan datang. Yunling buru-buru menjawab. Dia kemudian berkata kepada Nili, di mana kamu berencana untuk tinggal? Nili merenung sejenak dan berkata, hotel dekat, namun, saya tidak memiliki tembaga yang digunakan di dataran tinggi takdir surgawi untuk transaksi. Bisakah saya menggunakan beberapa item untuk ditukar dengan kalian? Petik 2. Mendengar kata-kata Nili, mata Yunling langsung berbinar. Nili datang dari dunia luar, dia pasti membawa beberapa barang misterius yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Oke, aku akan pergi melayani bubur. Tunggu sebentar, aku akan segera kembali, kata Yunling, sambil tersenyum mengerucutkan bibirnya. Oke, Nili mengangguk.
Yunling pergi untuk menyajikan bubur, dan Nili meminum buburnya sambil melihat sekelilingnya. Sepanjang perjalanannya ke sini, selain beberapa pedagang yang menjual berbagai barang, ada beberapa kelompok pemburu. Semua pemburu ini memiliki tubuh yang tinggi dan kuat, memegang semua jenis senjata di tangan mereka. Karena dataran tinggi takdir surgawi kekurangan makanan, mereka tidak punya pilihan selain menyuruh sekelompok orang berburu binatang iblis untuk mendapatkan daging mereka agar perut mereka hampir tidak terisi. Namun, berburu binatang iblis adalah pekerjaan yang sangat berbahaya, oleh karena itu, hanya mereka yang agak kuat yang bisa menjadi pemburu. Selain berburu binatang iblis, mereka juga menerima pekerjaan dan dipekerjakan oleh orang lain, seperti tentara bayaran. Tepat di toko bubur orang tua Yun, duduk sekelompok pemburu, total 6. Tubuh mereka sangat tinggi dan kokoh, terutama pria terkemuka. Dia mengenakan jubah panjang putih, dan merupakan pemuda yang tampan. Nona Yunling, maaf sebelumnya. Bawahan saya terlalu pemarah. Pemuda itu tersenyum saat dia meminta maaf kepada Yunling. Melihat Yunling, matanya berkedip-kedip dengan jejak kasih sayang. Jangan khawatir, maaf membuat kalian menunggu begitu lama. Yunling berkata sambil menggelengkan kepalanya, meletakkan mangkuk bubur ke bawah. Di salah satu mangkuk ada sepotong daging, itu diberikan kepada pemuda itu. Daging sangat berharga, hanya segelintir orang yang memiliki status dan uang yang dapat menikmatinya. Meskipun beberapa pemburu iri di wajah mereka, setelah melirik sekilas, mereka semua mulai meminum bubur mereka. Mari makan. Pemuda itu tersenyum ketika dia mengeluarkan pisau, membelah daging menjadi beberapa bagian. Di dataran tinggi takdir surgawi, selain dari kepala suku, ada asosiasi tetua yang mengendalikan semua jenis keputusan di dataran tinggi. Asosiasi tetua memiliki total 5 tetua, semuanya memiliki kendali atas sebagian kekuatan. Mengenai pemuda tampan, Nili memiliki sedikit kesan tentang dia. Dia harus menjadi putra seorang penatua tertentu. Karakternya layak, namun, dia lupa siapa namanya. Setelah Yunling selesai menyajikan bubur, dia bergegas ke kursi Nili. Dia dipenuhi dengan rasa ingin tahu tentang Nili dan tidak sabar untuk tahu lebih banyak. Benar, aku masih tidak tahu siapa namamu, kata Yunling sambil tersenyum. Sudut mulutnya memperlihatkan 2 lesung pipit yang dangkal, terlihat sangat imut. Namaku Nili. Nili tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Berkat pengalaman di kehidupan sebelumnya, dia memiliki beberapa pemahaman terhadap Yunling, dia wanita yang cukup baik. Senang bertemu denganmu, Nili. Bolehkah saya bertanya apa yang akan Anda tukarkan dengan saya? Tanya Yunling. Secara alami, dia tertarik pada apapun dari dunia luar. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.